وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya Saifullah akan menemani pemirsa TVRI Jakarta dalam program Jelang Iftar. Dan saya tidak sendiri pada sore hari ini. Saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yang akan membahas tema yang sangat penting. Karena puasa tidak hanya mengenai menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita belajar mengenai makna kesuksesan yang sejati. Assalamualaikum Ustadz Haji Badrus Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di mana saja yang berbahagia. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Mugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali host dengan juga Ustadz Baru dan juga pemirsa di Ramadan ini. Masya Allah. Pemirsa, saya mau kenalin dulu nih. Siapa sih Al-Ustadz Haji Badrus Salam ini? Beliau ini merupakan kepala madrasah alia sekaligus pengurus di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibihan, sekaligus beliau mubalik dan mahasiswa program doktoral PT IKI Jakarta. Bunda Mugi juga sama, beliau merupakan pengusaha muslimah yang inspiratif, pemilik MZ Property, kemudian beliau juga ketua dari Salihah Ad-Da'i, Masya Allah, dan banyak kesibukan beliau. Foundernya Greenworld, Masya Allah. Kita akan banyak belajar nih Bun. Sama-sama. Sama Ustadz juga. Amin. Sama-sama. Di Jelang Iftar. Siap. Satu pertanyaan. Tema kita apa nih hari ini nih? Meraih Kita bahas. sukses Dunia. dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini tema yang luar biasa. Ya. Tema yang luar biasa. Pemirsa TVRI Jakarta, kita akan kulik Yap. mengenai bagaimana makna kesuksesan yang sejati sehingga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Saya mulai dari Ustadz Badru. Baik. Ustadz Badru Salam, tentang sukses nih Ustadz. Siap. Menurut Ustadz, sukses itu di dalam Islam seperti apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmihi khairihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa TVRI Jelang Iftar Jakarta yang dirahmati Allah. Kesuksesan di dalam agama kita senantiasa dambaan setiap manusia ingin meraih sa'adah, kebahagiaan. Karena sejatinya setiap pemeluk agama itu menginginkan namanya bahagia. Sebagaimana terminologi di dalam agama kita ad-din, wad'un ilahiyun, sa'ikun ilal uqulis salim, lisa'adati biddarain. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kita seorang mukmin dan muslimah yang senantiasa untuk menggapai kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan hakiki yang di akhirat. Tentu kebahagiaan yang diharapkan di dalam agama kita ini senantiasa orang-orang yang senantiasa beriman. Karena kenapa? Allah ingatkan di dalam pesannya surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki maupun perempuan Allah berikan potensi untuk meraih namanya kebahagiaan. Asal
senantiasa dia beriman. Maka muaranya adalah hadirkan diri senantiasa apa yang kita maktubkan, apa yang kita kerjakan senantiasa untuk menggapai ridho Allah. Niscaya Allah berikan kebahagiaan dunia dan Jadi akhirat. sukses itu adalah untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Siap. Dan caranya tadi diawali dengan keimanan, senantiasa beramal soleh, dan mencari ridho Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ini pemirsa. Jawaban dari Ustadz Badru, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nih. Saya mau ke Bunda Mugi. Bunda Mugi ini kesibukannya luar biasa. Ini bagaimana cara mengelola ini, Bun? Memanage kesibukan, waktu dan lain sebagainya. Dalam rangka meraih kesuksesan dunia dan akhirat, Bun. Iya. Makasih Ustadz. Dan juga pemirsa di rumah, Masya Allah hari ini kita sharing ya. Benar, sharing dalam arti kata, kebetulan memang dunia bisnis ini dari kecil. Saya udah diajarin keluarga. Dari sosok seorang ibu. Ya, ibu saya juga seorang ustazah yang berada di kota kecil, di kota Batu Rajo, Oku, Sumatera Selatan. Di mana saya juga dari kecil itu setiap pulang sekolah SD, masih pakai seragam sekolah. Setiap saya pulang tuh nggak pulang ke rumah. Tapi saya langsung ngebantu di toko pakaian ibu saya. Jadi masih kecil nih Ustadz. Jadi udah terbiasa ya bagaimana ibu saya mengajarkan saya menyapa. Jadi bagaimana saya harus melayani customer. Jadi one stop service lah. Apa yang dia butuh saya bisa. Ini anak SD loh ini, ya kan? Jadi saya dulu nggak pulang ke rumah, saya belajar sama ibu, saya bantu ibu. Memang ibu yang minta. Ibu yang ngajarin saya. Dari 6 bersaudara, cuman saya yang membantu ibu di toko pakaian. Dan tapi kalau ibu seorang sosok pedagang, tapi kalau ayah seorang guru. Ayah selalu berpesan, oke, kamu boleh bantu ibu, tapi ingat, kamu nggak ranking di kelas. Jadi sambil di warung ibu, di toko ibu, saya juga bawa buku pelajaran. Nah itu yang saya banyak belajar dari kedua orang tua saya. Jadi untuk waktu, betul. Yang pasti kalau kita mau sukses itu kan memang banyak yang harus kita lakukan. Tidak ada sukses segampang balikin telapak tangan, pemirsa ya. Semua butuh proses. Asal kita menyadari bahwa untuk sukses kita udah harus siap dengan proses. Kalau kita tanya mau sukses nggak? Mau. Semua orang jawab sukses. Jawab mau gitu. Tapi ketika mau nggak ngadepin prosesnya? Belum tentu. Betul, Bun. Nah jadi proses itu, dalam sukses itu adalah ada proses yang harus kita lewati. Nah kalau saya tuh ada yang 8B yang harus saya pegang untuk sukses. Yang pertama itu kita harus beriman dulu. Beriman. Kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada manusia nih, wah saya harus nyenengin dia, saya harus laku karena dia, enggak, tapi karena Allah juga. Bisnis ini sukses untuk akhirat kan tadinya. Nah, lalu kalau kita sudah beriman, kita punya berkeyakinan, B yang kedua. Kan ada 8B. Beriman, berkeyakinan. Kita yakin bahwa kita bisa nih. Kita yakin bahwa karena Allah juga saya kerja keras, saya pasti bisa nih. Jadi yakin dulu, believe. Believe bahwa saya bisa. Istilah kata, apa yang kita omong adalah sebuah doa. Kita harus yakin. Gitu kan, kalau gagal ya kita harus yakin bahwa kita bisa, kita harus bangkit. Lalu B yang ketiga adalah bersikap positif. Dalam segala hal, kedepankan positive thinking. Yang negatifnya perkecil. Bila perlu ada masalah besar dikecilkan, masalah kecil dikeluarkan, dibuang ke laut aja. Jadi kita bersikap positif. Bun, lalu ya kita sudah bahas 3B. 3. Beriman. Baik. Beriman, berkeyakinan, bersikap positif, lalu ada berimpian. Nanti kita lanjutkan, Bun. Baik. Setelah komersial berikut ini. Pemirsa TVRI Jakarta, jangan kemana-mana, tetap setia di Jelang Iftar setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI Jakarta, terima kasih masih bersama kami. Kita masih di Jelang Iftar, meraih sukses dunia dan akhirat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bunda Mugi. Bunda Mugi, tadi kita sudah bahas 3B. Ya. Beriman, berkeyakinan, berpikir positif. Yang keempat apa, Bun? Berimpian. Iya, karena dalam bisnis itu bosnya diri kita. Bukan orang lain. Bosnya saya. Jadi kalau bosnya saya harus punya impian. Bosnya itu impian kita. Ketika jatuh, kita lihat lagi impian kita. Hanya 3% manusia di dunia ini yang menuliskan impiannya. Kalau saya itu Ustadz, saya punya buku impian, dream book. Tulis, tahun ini saya harus jadi apa? Target saya berapa?
Jadi ketika saya gagal, saya lihat lagi, oh saya mau naikkan haji orang tua saya. Oh saya harus banyak lagi sedekah. Kalau hari ini kita sedekahnya mungkin hanya 10.000, saya harus sedekah nanti lebih banyak. Ketika udah banyak, harus lebih naik lagi. Jadi harus punya impian. Ketika jatuh ingat ke impian. Lalu setelah kita berimpian, bekerja dengan bersistem dan berilmu. Tanpa ilmu, ibarat kita jalan di tengah kegelapan. Jadi kita harus belajar. Belajar dengan guru mentor kita. Siapa? Tentunya kalau pengen sukses, belajar dengan pengusaha sukses. Kalau pengen jadi pesepak bola yang handal, belajar dengan pelatih. Ataupun juara tanding sepak bola, jangan sampai nggak nyambung. Belajar dengan restoran yang sukses, kalau pengen jadi pengusaha restoran sukses. Jadi kita harus belajar. Bersistem, harus ada teamwork yang bagus. Tidak bisa kita one man show. Harus bekerja sama. Nah itu harus libatkan dengan teamwork. Lalu apa? Tidak ada sukses tanpa bekerja keras. Bekerja keras ya. Nah, bekerja keras ini di awalnya, makanya kita harus sistem jadi nanti akhirnya kita bisa mendapatkan passive income lagi. Lalu bersabar, tidak ada orang sukses tanpa sabar. Itu harus kita catat, lalu bersedekah. Ketika kita sudah memiliki hal yang lebih dalam materi, ya naikkanlah sedekahnya. Jangan lupa sama mereka, karena sebagian rezeki itu ada milik orang lain. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah kita lupa dengan waktu, manajemen waktu. Nah ini yang terpenting, kita ingat dengan surat Al-Asr ya, bahwa wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali mereka beriman dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah ibarat kata seperti pedang siap nebas kalau kita nggak bisa memakan waktu dengan maksimal. Masya Allah. Demikian Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin Ustaz. Amin. Luar biasa pemaparan beliau ini. Amin. Siap. Mudah-mudahan senantiasa bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena Amin. sesungguhnya Ramadan bukan hanya saja mendidik kepada kita untuk menahan hawa lapar dan dahaga, tapi semangat bekerja. Semangat untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ini bicara tentang semangat ya Ustaz Badrun ya. Kita kan di bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana caranya Ustaz Badrun kita bisa terus semangat untuk meraih sukses dunia dan akhirat? Menyeimbangkannya itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi di dalam meraih kesuksesan itu, karena setiap manusia ingin mendambakan kebahagiaan, kemewahan, ketenangan hidup. Dan tidak ada satu manusia pun yang senantiasa hidupnya merana, merugi, bahkan tidak tentram. Nah oleh karena itu Islam mengingatkan kepada kita, diantaranya dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah artinya untuk meraih kesuksesan ini kita senantiasa cari olehmu karunia dan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Akhirat. Tapi jangan lupa kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita, yaitu dunia. Ya, walatan nasibaka minad dunya. Para mufasir dikatakan nasibaka minad dunya itu adalah al-afiyah. Al-afiyah itu adalah makna dari kesehatan. Makna dari Allah berikan kepada kita anugerah nikmat yang tak terhingga, ya, baik itu nantinya di dunia maupun di akhirat kelak. Tentunya untuk meraih itu semuanya adalah menyeimbangkan kita bekerja keras, ya, tapi jangan lupa juga kita dengan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Karena Allah ingatkan juga di dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah, ya, ketika kita telah melaksanakan sholat, ya, terus kita cari karunia Allah, ya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka cari karunia Allah, ya. Maka ditutup ayat itu la'allakum tuflihun. La-nya adalah litaraji. Semua orang ingin mendapatkan cita-cita untuk mendapatkan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan puasa mendidik kepada kita senantiasa menjadi orang yang sukses di dunia dan harapan kita menggapai kehidupan yang hakiki akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasa ini bukan berarti mentang-mentang lapar, aus kita jadi malas-malasan gitu saja.
Jadi tidur terus ya kan, Dan cuman bawahnya mager gitu. di atas Walaupun kasur tidurnya orang gitu ya. yang berpuasa itu adalah Madrasah ibadah. nih malahan nih. Ya, tapi ibadah yang mana kalau tiduran dari pagi sampai zuhur sampai maghrib, senantiasa kita dijunjung untuk senantiasa bekerja. Ya, kemudian jangan sampai puasa itu tadi mengendorkan semangat untuk mencari nilai-nilai karunia Allah. Justru perjuangannya di situ ya. Nah, Ustaz. itulah. Ini beliau tadi contohnya nih, pagi-pagi udah datang iya, sebelum dari syuting subuh, ini. subuh. Coba Wow. sudah. Ya, itu tadi Ini menghargai contoh waktu. menghargai waktu tadi nih Ustaz. Siap, siap. Jadi manajemen Luar biasa. waktunya udah Iya. Betul dibuktikan, banget, Masya Allah. manajemen waktu. Jangan sampai nih karena waktu, karena kebanyakan juga kan orang misalnya nih udah jelas janji jam segini, Iya. mau jadi narasumber nih misalnya. Nah orang jamaah nunggu banyak nih, udah waktunya harusnya jam 10 naik, ya jam 12 sudah selesai kan. Nah kalau udah jam setengah 12 baru ngisi, waduh yang kecewa banyak. Apa yang terjadi? Wah kata penyelenggara, susah deh, nggak usah diundang lagi. tidak Oh iya itu benar. Ya, tadi sudah Harus, diingatkan di dalam surat Al-Kenapa Allah berkosam dengan waktu. Artinya kita senantiasa orang muslim dan sholat diantaranya adalah Betul. disiplin. Betul. Nah, itu. Lima waktu itu kita Lima melatih Bener. disiplin ya. Jangan gini Ustaz, ntar dulu masih banyak pelanggan nih, toko Pelanggan. saya harus buka Nah, ini. itu. Udah hayalah sholah, hayalah falah, masih aja itu. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Skala prioritas. Ya bener banget. Jadi intinya waktu ya Ustaz Betul. ya. Sama ilmu juga. Siap. Ya paling penting tuh ilmu juga ya, bahwa Ilmu. gimana kita mau berhasil buka restoran. Gitu. Tapi belajarnya sama sepak bola Ustaz. Nah, Gimana nih? di antaranya itu dan jangan lupa Allah berikan anugerah kepada kita rizki, kesehatan. Jangan lupa tasarufkan di jalannya. itu penting, Sedekah. penting. Maka kata Nabi, anfiqu rizqa bisodaqah. Cari rezeki dengan cara sodaqah. Insya Allah kebaikan. Dan tidak ada kamusnya orang yang gemar bersodaqah pailit. Akan bangkrut, nggak ada istilahnya ya. Masya Allah. Iya. Ini harus dipraktekin nih pemirsa ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih sukses dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa TVRI Jakarta, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI Jakarta, terima kasih masih bersama kami di Jelang Iftar. Kita masih membahas tema yang sangat relevan pada kehidupan saat ini, yakni meraih sukses dunia dan akhirat. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bunda Mugi dan Ustadz Badru. Ustadz Badru, kita kalau lihat waktu itu kan satu hari 24 jam. Tapi banyak orang nih nggak bisa menghargai waktu. Nah, bagaimana tips-tips dari Rasulullah SAW agar kita bisa disiplin nih? Kalau kita ngomong disiplin waktu kan mudah, tapi teknisnya sebetulnya seperti apa, Ustaz? Ya, artinya dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari adanya waktu. Ya, artinya kenapa kita harus menghargai waktu? Sampai Nabi juga mengingatkan kepada diri kita ya beribadah misalnya sehari semalam misalnya, kemudian puasa terus-terusan. Nabi mengingatkan Allah punya hak, dirimu punya hak. Apa ibadah, waktunya istirahat, bagi istirahat, waktunya ibadah, dan waktunya bekerja. Nah, Islam senantiasa memandang semuanya itu adalah Allah memberikan kepada kita potensi yang ada dalam diri kita. Tadi Bu Ustazah Mugi sudah sampaikan bagaimana trik-triknya untuk meraih sukses. Karena sejatinya orang yang beriman itu senantiasa dia harus bisa menghargai waktu. Karena kenapa? Insya Allah, ya, perbaiki sholatmu, hidupmu akan sukses. Kenapa demikian? Karena sholat sendiri adalah menghargai waktu. Kitabam mauquta, waktu-waktunya ditentukan. Ya, tidak bisa kita melaksanakan sholat sebentar aja dah, jam 8, ya. Lewat dong. Nah, dari situlah kita senantiasa untuk menghargai sebuah waktu ini, senantiasa kita bagaimana menyeimbangkan untuk meraih kebahagiaan kita, kesuksesan kita di dunia kita, di akhirat kita. Maka oleh karena itu usaha boleh, usoli jangan lupa. Usaha sama usoli Ya, ya? usaha dan usoli. Bahkan kita dengar dari guru-guru kita, Ya. itu amalan terbaik itu diantaranya intizarus sholat ba'da sholat. ini. Kita sebetulnya nih kita kerja tuh lagi sambil nungguin waktu sholat, Ustaz ya. Benar. Masya Allah. Saya mau ke Bunda Mugi Iya, nih. iya. Bunda Mugi, ini kan kita mau sukses pasti ada tantangannya, Bun. Betul banget. Ada ujian, ada cobaan. Ini Betul. gimana, Bun, caranya, Bun? Iya. Supaya kita bisa lolos kuat nih. ya. Kuat gitu. Iya, baik. Tantangan-tantangan dalam bisnis itu ya salah satunya untuk era saat ini ya. Era saat ini adalah adanya pengaruh digital.
Ya. Oke. Ya, saat ini tuh banyak banget yang pedagang-pedagang ya yang tidak bermain dengan media sosial, mereka ketinggalan. Oh. Ya kan, apalagi dengan media sosial mereka bisa di Tokped apa gitu kan, sampai TikTok nih. Beradaptasi berarti Bun. Betul. Nah, kalau kita secara tradisional aja, ya udah, makanya ada yang gulung tikar yang seperti itu pedagang-pedagang. Jadi harus itu Harus tadi. mengikuti zaman yang sekarang. Betul, kita harus berilmu, bersistem, jadi harus belajar. Nah, kalau misalnya saya, aduh, Bunda, saya umurnya udah tua nih. Iya. Gampang, banyak admin. Nah, sedikit bayar admin buat Oke. menaikkan itu ke media sosialnya. Oh. Nah, itu dia ya tantangannya. Lalu tantangan dalam dunia bisnis pasti yang namanya ada yang, maaf kata ya, banyak juga orang-orang yang suka nakal. Nah, kadang-kadang kita dagang di media sosial misalnya kayaknya bagus tapi ternyata bajunya jelek. Nah, harus jujur nih, Betul. seperti Rasulullah terkenal sebagai sosok pengusaha yang Al-amin. al-amin gitu. Jadi kita harus jujur nih. Jadi jangan percayalah, rezeki itu nggak akan kemana. Rezeki itu pasti untuk orang-orang yang juga jujur. Allah tuh nggak akan ridho. Lalu doa-doa mereka yang udah tersakitin akan tembus nanti sampai ke sana. Nah, Jadi itu tadi. perhatikan etika adabnya. Betul, attitude kita juga harus jangan sampai terjadi. Nah, ketika kita menghadapi kegagalan sekali lagi, ketika menghadapi kegagalan, bangkit. Karena tantangan itu banyak, mulai dari kita ketemu dengan orang, Itu pasti ya, Bun, ya? pasti kemungkinan proyek kita nggak goal, atau pada saat perjalanan dia akan tidak sesuai dengan impian kita tadi, akan jatuh. Nah, disitulah leadership kita harus muncul. Makanya kita bolehlah ngikuti training-training leadership seperti untuk itu. menambah kapasitas untuk kita. nambah mental kita, karena mental seorang pengusaha tuh beda, Harus kuat. harus kuat. Harus kuat. Beda dengan karyawan. Kenapa? Seorang pengusaha nggak ada bos. Nah, bos kita hanya bukan kepada impian saja, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV Maha Dasar Allah. Iya. Nah, di situ yakinlah apabila kita menabur kebaikan, dalam misi kebaikan, insya Allah juga kita akan mendapatkan rahmatnya. Nah, inilah. Jadi Allah itu nggak akan pernah menutup mata hati Masya dan Allah. telinganya. Benar, luar biasa. Karena di dalam Al-Quran diterangkan juga ketika untuk meraih kesuksesan, bagaimana Allah memberikan motivasi kepada kita, la'allakum tuflihun, mereka agar betul. senantiasa orang yang beruntung. Faizun, orang-orang yang beruntung, Beruntung, sukses. sukses, Kemudian ya. an-nazah, An-nazah. itu adalah suatu kebahagiaan atau kesenangan. Maka oleh karena itu sebenarnya semua kita orang-orang yang muslim dan muslimah sudah Allah berikan kepada kita garis-garis untuk senantiasa berdomani untuk meraih namanya sukses dunia dan akhirat kelak. Satu lagi nih Ustadz, mau tambahin. Untuk sukses, kita juga rajin melihat profil mereka-mereka yang sukses. Oke. Ya, kok bisa sukses? Nah, kita copy paste. Ya. Kan banyak Jadi pengusaha sukses ya. sekarang itu ada namanya ATM. ATM apa tuh? Ambil, tiru, modifikasi. Agar senantiasa kita bukan hanya meniru saja, tapi bagaimana kita punya pola up yang bagus ke depan. Tiru yang baik-baik ya Ustaz ya. Baik, ya, Nah, tiru yang bagus-bagus. Jadi kita punya role model dong. Ya, seperti itu. Jadi kita meniru orang tersebut. Saya paling rajin tuh Ustaz. Baca misalnya Khairul Tanjung nih. Sukses Dari mulai. muda, pada saat kuliah dia ngekos di pinggir-pinggir itu gitu loh. Masya Allah. Sungai-sungai yang Masya Allah ya, maksudnya tempat yang belum layak. Tapi kenapa bisa sukses? Nah, pelajari kiatnya itu. Itu juga penting. Membaca kisah sukses story orang-orang yang berhasil. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar nih Bun. Amin. Dari orang-orang sukses. Betul banget. Pemirsa, rupanya waktu juga harus selesai nih Bun. Ya. Kita langsung kesimpulan Bun ya. Ya, makasih Ustadz dan juga pemirsa. Yang pasti untuk sukses itu kejarlah akhirat. Dengan mengejar akhirat, insya Allah dunia juga bisa kita dapat. Dan ketika sukses, jangan lupa, jadilah bermanfaat untuk sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk yang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Dan yang pasti, yuk sama-sama semangat, kita bisa memanfaatkan waktu, dan kita menjadikan role model kita dalam bisnis adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sukses dunia akhirat. Baik, untuk meraih kesuksesan, berharap antara keseimbangan dunia dan akhirat ini harus sejalan, seirama. Maka oleh karena itu, pemirsa sekalian dan kita yang hadir di sini senantiasa dapat mengaplikasikan di dalam dauhnya Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
nasnya bahwa senantiasa kita ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kita bekerja untuk dunia kita seakan-akan kita hidup selamanya, tapi jangan lupa kita persiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Beriman kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan senantiasa bekerja keras. Dan jangan lupa, dari Allah berikan kepada kita rizki, ada hak orang lain. Inilah salah satu untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Terima kasih Bunda Mugi, terima kasih Ustadz Badru, ilmunya luar biasa, sukses Amin. dunia dan Dunia akhirat. akhirat. Terima kasih pemirsa TV Jakarta yang menyaksikan jelang iftar. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kita bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Pada waktu itu memperkenalkan Anyaman Ate yang